Ya. Nah, sebelum memahami tentang pemberontakan di abad 16, kita pahami dulu karena ini akan eee, banyak istilah-istilah yang cukup harus kita dalami dulu ya, seperti subjektivisme, yaitu pandangan individu secara relatif atau sepihak. Kemudian ada ego ya, istilahnya berpusat kepada diri sendiri atau kalau bahasa awam, bahasa kebanyakan orang itu disebut dengan egois ya. Nah, di abad inilah lahir yang namanya, egois atau kalau bahasa ilmiah egosentrik ya, berpusat kepada diri sendiri. Nah, kemudian ada antroposentrisme ya, manusia itu adalah pusatnya. Dan juga ada teosentris di mana Tuhan adalah pusatnya. Nah, teosentris ini adalah di mana gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik ini berperan untuk mengangkat yang namanya teosentris ya, di mana Tuhan adalah pusatnya. Nah, hanya karena ketidaktaatan satu orang ya yang menjadikan Eropa akhirnya ya mulai berpusat kepada diri sendiri ya, subjektivitas itu mulai berlaku ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, prinsip dasar Protestanisme yakni sola scriptura, lahir dari rahim subjektivitas atau subjektivisme personal ego ya. Dari poin-poin penting mengenai kebenaran kekatolikan terkait dasar biblis dan dari tradisi apostolik yang pemenuhan atau finalitasnya terjadi hanya di gereja Katolik semata. Kini patutlah umat Katolik untuk menguji klaim dasar dari Protestanisme yang menyerang bahkan menghapus secara sesat dan sepihak mengenai tradisi apostolik itu sendiri ya. Jadi mereka yang membuang tradisi apostolik ya. Tapi mereka hanya comot yang tertulisnya aja yaitu Alkitab. Yang pada dasarnya sangat tertulis jelas di Alkitab sebagai prinsip kebenaran Kristiani bagi orang percaya. Oke. Prinsip dasar Protestanisme yakni sola scriptura ya. Hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa sikap ataupun pandangan penolakan dari jemaat-jemaat non-Katolik terhadap kebenaran gerejawi ini adalah bersumber dari sikap dan pandangan tentang prinsip kebenaran absolut dari para pendiri denominasi mereka sendiri sebagai bagian masyarakat barat zaman modern awal. Seperti telah disinggung dalam bagian pengantar bahwa para pendiri denominasi Protestanisme adalah orang-orang yang mewarisi prinsip yang dicetuskan oleh Reformasi Luther abad 16. Ya, yakni kebenaran Kristiani hanya terdapat dalam ayat-ayat Alkitab semata atau sola scriptura. Namun lebih dalam daripada itu, prinsip itu terdapat juga satu keyakinan atau ide umum secara mendasar yang juga mereka para pendiri denom ya warisi secara kultural filosofis dari Reformasi Luther abad 16. Hal tersebut antara lain antroposentrisme, keyakinan bahwa manusia sendiri yang menjadi titik sentral atau pusat segala aspek termasuk kebenaran. Nah, gampangnya mah tiap orang bisa jadi kebenaran. Jadi kebenaran itu sifatnya relatif. Nah, itu gara-gara ini nih, ya. Oke. Dalam sejarah peradaban barat yakni terdapat salah satu era atau masa di mana tradisi pemikiran filosofisnya sangat tercampur baur dengan ajaran iman kekristenan, khususnya kekatolikan. Bahkan dari masa inilah lahir adagium philosophia ancilla theologia, filsafat budak dari teologi. Nah, masa tersebut berlangsung sekitar abad ketiga, maksudnya abad ketiga sampai abad keempat Masehi atau pasca masa Yunani klasik ya. Jadi zaman Yunani klasik itu zamannya Plato, Aristoteles yang kayak gitu-gitu ya. Nah, masa tersebut umumnya dibedakan atas dua masa, yakni masa patristik dan masa skolastik. Inilah yang disebut dengan masa era atau abad pertengahan. Selama masa ini gereja kekatolikan sangat memegang peranan bahkan dalam setiap aspek lingkup ya hidup manusia, sosial, politik, ekonomi, budaya, bahkan ilmu pengetahuan. Nah, di masa abad pertengahan inilah terdapat pandangan yang kokoh yang dianut setiap manusia barat yakni teosentrisme ya. Jadi semua manusia ini berpusat kepada Tuhan begitu. Jadi teosentris ya. Nah, ialah pandangan bahwa segala apapun hendak dilihat atau dipandang dari sudut pandang Allah.
Nah, apapun yang dipertanyakan dari sudut pandang bagaimana kaitan dengan Allah yang menciptakan, mengarahkan, mempertahankan, dan menyelamatkan manusia dan seluruh alam raya, tetapi ratusan tahun kemudian manusia sendirilah yang menjadi titik acuannya. Nah, itu tadi ya, lawan dari teosentris adalah antroposentris ya. Nah, dari kata-kata paradigma contoh model teos adalah Allah dan sentrum adalah pusat ya. Jadi antroposentris ya, ini lawan dari teosentris tadi, manusia ya. Menurut uh, Romo Franz Magisuseno ya, menalar Tuhan dalam halaman 46, peralihan paradigmatik inilah yang menandai satu era pemikiran yang mutakhir, yaitu disebut dengan abad modern, di mana humanisme dan renaissance menjadi penanda inti akan peralihan tersebut. Nah, prinsip dasar tadi ya, menurut Romo Franz Magisuseno, terbentuknya humanisme dan renaissance yang merupakan katalisator bagi abad modern Eropa adalah salah satu hal bagian yang turut dimotori oleh reformasi abad 16. Lebih tepatnya lewat kata aku atau ego tadi ya, yang diucapkan Luther ketika berhadapan dengan otoritas negara atau kekaisaran dan gereja kekatolikan Roma. Nah, kata aku diucapkan Luther ini adalah kunci bagi pengertian subjektivitas ya. Manusia modern melawan dominasi gereja atas kehidupan religius umatnya. Luther menegaskan bahwa setiap orang Kristiani berhak membaca kitab suci serta memahaminya sendiri. Tafsir kitab suci bukanlah hak kepemimpinan gereja, hak pimpinan gereja, ya, melainkan setiap orang Kristiani berhak membaca, merenungkan, dan mengartikan kitab suci. Ya, ini menurut Franz Magisuseno pada bukunya Menalar Tuhan halaman 50. Nah, meskipun Luther sama sekali belum mengenal apa yang dimaksud dengan kebebasan beragama, tetapi menegaskan hak interpretasi individual kitab suci. Ia untuk pertama kali mengajukan hak manusia untuk tidak menaati apa yang ditolak oleh suara hati. Ya. Nah, sebagaimana yang diperlihatkan oleh filosof idealis Jerman yang bernama Hegel, ya, hak suara hati religius itu, ya, yang menjadi sebab kecenderungan perpecahan gereja-gereja Protestan kemudian hari. Jadi, karena boleh tafsir sendiri-sendiri, ya, akhirnya pecahlah, ya, dari Luther itu di demo lagi sama pengikutnya, di demo terus pecah sampai ribuan sekarang kita nggak tahu ya. Nah, kemudian ya dari Hegel ini juga berkembang lagi ya, yang tadinya interpretasi secara rohani ya, sekarang disekulerkan nih oleh Immanuel Kant ya, seorang filosof besar pencerahan yang diuniversalkan. Kita boleh mengatakan disekularisasikan ya, sebagai otonomi moral, hak bahkan kewajiban untuk menolak bertindak melawan suara hati. Dengan subjektivisme modern dimaksudkan bahwa manusia dalam memandang alam, sesama dan Tuhan mengacu pada dirinya sendiri. Manusia dalam subjektivitasnya dengan kesadarannya dan dalam keunikannya menjadi titik acuan, menjadi realitas. Seperti subjektif di sini adalah menjadi sebuah keunggulan bagi diri setiap manusia barat. Nah, arti ini Hegel dan filosof eksistensialis ateistik ya, Sartre menggunakan kata subjek ya. Jadi awalnya muncul kata subjek itu sebenarnya dari sini ya. Nah, jadi karena setiap orang jadi magisteriumnya masing-masing ya, setiap orang menafsirkannya menurut caranya sendiri-sendiri ya, yang tadinya harusnya ada bimbingan gitu, akhirnya kan menyebabkan perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Karena yaitu tadi, kebenaran itu bersifat subjektif. Tiap orang adalah kebenaran gitu loh. Nah, masalahnya ketika ketemu ya antara kebenaran yang satu orang dengan orang yang lain, bisa nggak terjadi konflik ya? Sangat mungkin terjadi gitu loh masalahnya. Nah, itu tidak terjadi ya untungnya di dalam tubuh gereja Katolik begitu, di mana ya kita kan mewarisi ajaran para rasul yang mana itu masih sama sampai dengan hari ini gitu ya, tidak seperti mereka ya. Apa yang dicetuskan oleh Martin Luther masih membutuhkan 200 tahun ya, artinya berkembangnya
karena konsep ego tadi kemudian berkembang ya, sampai menjadi individualistik gitu ya, makanya masyarakat Eropa kan terkenal sangat individualis gitu ya, dan sangat humanis kan, dan juga sangat sekuler gitu kan, tidak mau mencampur adukan. Nah, itulah akibat dari eh, ketidaktaatannya Martin Luther gitu ya. Nah, ada sisi positif tapi juga ada sisi negatifnya ya, di mana setiap orang itu ya berhak menentukan sendiri cara untuk dia menginterpretasikan Alkitab gitu loh. Nah, itulah yang akhirnya dalam tanda kutip membentuk manusia barat ya yang sangat individualis gitu. Nah, dari situlah dapat dikatakan bahwa selain menerima prinsip sola scriptura dari reformasi Luther abad 16, denominasi-denominasi Protestanisme ini turut pula menerima secara alam bawah sadar subjektivisme modern yang lahir akibat antroposentrisme barat modern oleh karena para pendirinya orang-orang barat sendiri, yaitu Eropa Barat dan juga Amerika Utara. Sehingga menjadi logis jika jemaat-jemaat denom sendiri selain hanya mengandalkan ayat-ayat Alkitab, mereka juga mengandalkan kemampuan-kemampuan. Ya, jadi menggunakan kemampuan sendiri untuk menafsir atau kualitas-kualitas diri pribadi sebagai pedoman kebenaran yang mutlak. Nah, inilah yang melahirkan semangat spirit anti-otoritas gerejawi. Hal tersebut turut mendorong orang-orang Kristiani non-Katolik begitu gampang mendirikan atau merumuskan doktrin-doktrin baru, nubuat-nubuat, kesaksian-kesaksian individualistis, ya. Nah, jadinya kan kacau kan, yang tadinya teratur gitu ya. Padahal kita tahu ya bahwa di dalam Alkitab sendiri dikatakan bahwa Roh Kudus itu senangnya kerjanya teratur gitu, tidak acak-acakan seperti sekarang ini gitu ya. Tapi masih ini ya bangga gitu menyebut diri Kristen padahal sudah murat-marit begitu gitu ya, udah pecah terus aja. Akhirnya jadi nggak karu-karuan. Nah, ini sampai di kesimpulan ketiga ya. Nah, realitas itulah yang begitu tampak pada pendiri Denom itu sendiri dengan berkeyakinan bahwa kebenaran Kristiani hanyalah pada ayat-ayat Alkitab. Sekaligus keyakinan bahwa diri sendiri diterangi oleh Roh Kudus. Ya, jadi kamu tidak bisa menafsirkan Alkitab, kamu tidak dinaungi Roh Kudus, begitu kan? Nah, tapi kok Roh Kudusnya kamu sama Roh Kudus yang ini kok beda ya, gitu penafsirannya. Ya kan? Apakah yakin itu diterangi oleh Roh Kudus kan? Begitu. Nah, ini dari John Wesley ya, pendiri gereja Metodis mengatakan bahwa suatu impresi batin ya pada jiwa orang-orang percaya yang di dalamnya Roh Allah memberi kesaksian secara langsung kepada roh mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah ya. Ini ditulis di Albert C. Outler The Work of John Wesley 1984. Jadi bahwa impresi batin tuh ibarat kayak Roh Kudus tuh datang gitu ya. Datang kemudian kamu adalah anak-anakku gitu kan. Nah, jadi seringkali menyebabkan interpretasinya jadi gini ketika di mata umum gitu ya. Oh, itu kok seakan-akan halu gitu loh. Saya sudah diterangi Roh Kudus begitu. Ya bawaannya jadi kayak gitu. Nah, atau juga seperti yang ditunjukkan pendiri Adventisme, yakni Nyonya Ellen G. White, ya, yang karena menganut subjektivisme tanpa sadar percaya bahwa dirinya adalah nabi utusan Yahweh, ya, sehingga bernubuat demikian ya terhadap dua kota yang letaknya kurang dari 100 mil dari rumahnya di Saint Helena, California. Tidak lama lagi kota ini akan menderita di bawah penghakiman Allah. San Francisco dan Oakland akan menjadi Sodom dan Gomora, dan Allah mendatangi mereka dalam kemurkaan, ya kan? Nah, akhirnya mengaku diri jadi nabi, gitu kan? Nah, habis mengakui jadi nabi, habis itu bernubuat lagi. Mending kalau nubuatnya kejadian, gitu kan? Kalau nggak kejadian, ya. Nah, itulah karena subjektivisme tadi ya, menafsirkan ayat Alkitab seenak udelnya, gitu ya. Nah, boleh nggak menafsirkan ayat Alkitab? Boleh. Ya, hanya kita juga tidak tunggal ya, maksudnya hanya dengan Alkitab saja, tetapi juga ada perbandingan yang lain gitu ya. Ibarat ketika misalkan kita menulis tugas skripsi gitu ya, referensi kita kan tidak cuma sekedar satu buku saja gitu ya,
tapi dari berbagai macam sumber, kemudian kita olah, dan itulah kita mendapatkan kesimpulan yang valid. Sedangkan mereka cuma dari satu sumber, ya itu keneh gitu loh. Pasti masih kurang banyak gitu loh. Akibatnya apa? Kalau hanya dari satu sumber, ini kejadiannya gitu loh. Yang bernubuat ini dan itulah ya, bahwa nanti California dan San Francisco sama Oakland bakal jadi Sodom dan Gomora, kenyataannya tidak terjadi tuh gitu. Nah, apakah betul itu dari Roh Kudus? Ya kan? Patut dipertanyakan. Dengan sikap dan pandangan yang demikianlah, jemaat non-Katolik membuat penolakan terhadap tradisi apostolik, yakni gereja itu sendiri, baik arus utama maupun sektarian, menyerang kita umat Katolik dengan tuduhan orang-orang Katolik lebih patuh dan taat pada ajaran gerejanya, seperti katekismus dan magisteriumnya ya, dari pada ayat-ayat harafiah dalam Alkitab. Nah, maka kesimpulannya begini teman-teman. Bertolak dari poin-poin kebenaran fundamental terkait tradisi apostolik yang masih disalahpahami, diserang, atau bahkan dilecehkan oleh denom-denom Protestan abad 16 kini, dapat kita simpulkan hal berikut ya. Tradisi apostolik adalah prinsip kebenaran Kristiani yang harus dipegang oleh orang percaya atau kekristenan. Maka hal mana Alkitab sendiri yang memerintahkan itu, yaitu tadi ya di 2 Tesalonika 2 ayat 15 gitu. Ya, sehingga kembali ke Alkitab otomatis harus menganut tradisi apostolik sebagai sumber wahyu ilahi. Alkitab nggak bisa sendiri kawan-kawan, harus ada sumber lain yaitu tradisi ya, tradisi apostolik. Nah, artinya kita juga harus belajar dalam konteks sejarahnya ya, ketika Alkitab itu tunggal ya, ketika misalnya teman-teman baca misalnya ketika Yesus menyuruh untuk membeli pedang gitu kan. Kalau misalkan cara penafsiran yang konyol seperti tadi kan, oh berarti Yesus seorang kapiten, masa kayak gitu? Ya kan? Kacau gitu loh. Nah, tradisi apostolik yang dianjurkan bahkan diperintahkan oleh Alkitab lewat ajaran Rasul Paulus tersebut tidak lain telah final dalam otoritas gereja Roma. Sehingga secara alkitabiah sekaligus rasuliah berpegang pada tradisi apostolik, harus menjadi anggota dari kekatolikan atau gereja Roma. Nah, menjadi anggota gereja Roma atau kekatolikan sekaligus harus tunduk pada otoritasnya. Karena itu adalah kepenuhan dari tradisi apostolik. Sungguh dibuktikan secara real oleh realitas zaman apostolik, hal mana uskup Roma sendiri dalam diri Santo Clemens ya berperan sebagai imam agung seluruh gereja di masa Rasul kesayangan Yesus Kristus sendiri masih hidup dan eksis, yakni Rasul Yohanes penerima wahyu ya. Protestanisme yang menolak tradisi apostolik oleh karena menganut prinsip sola scriptura dari Luther tanpa mereka sadari sesungguhnya menerima subjektivisme yang merupakan akar dari sekularitas ketimbang menerima kebenaran Alkitabiah yang nyata dalam wujud gereja. Oke, sekian untuk pemaparannya.